Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 1910204087 dari kelas 5B Tadris Biologi dengan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman, SSI MPD. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih menjelaskan materi mengenai biologi konservasi, yang mana terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama yakni mengenai elemen dasar biodiversitas biologi, dan yang kedua pengelompokan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yakni mengenai elemen dasar biodiversitas biologi. Jadi terdapat 3 macam. Yang pertama keanekaragaman gen atau genetik, dan yang kedua keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Langsung masuk ke materi yang pertama yakni keanekaragaman gen atau genetik. Apa itu? Keanekaragaman gen ialah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, jadi keragaman gen ini timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas atau khusus. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada contoh. Contoh tersebut merupakan buah mangga atau Mangifera indica. Nah, terdapat beberapa bentuk ya. Mereka sama-sama mangga tetapi memiliki beberapa gen. Nah, yang pertama itu ada mangga gadung yang bentuknya berwarna hijau ya kulitnya. Yang kedua mangga gedong gincu yang sedikit kemerah-merahan. Yang ketiga ada mangga golek. Yang keempat ada mangga apel, nah terlihat merah. Yang kelima ada mangga kelapa, besar seperti buah kelapa, dan yang terakhir ada mangga madu. Nah, lanjut ke materi yang kedua yakni keanekaragaman spesies atau jenis. Apa itu? Keanekaragaman spesies ialah perbedaan yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, untuk lebih jelas bisa lihat pada contoh gambarnya. Yang pertama ada harimau, singa, kucing, dan cheetah. Nah, ini merupakan kelas Felidae yang merupakan hewan karnivora, yakni pemakan daging. Lanjut yang ketiga, yakni keanekaragaman ekosistem. Apa itu? Keanekaragaman ekosistem ialah suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya, seperti tanah, air, udara, nah pada suatu tempat dan waktu tertentu. Untuk contoh keanekaragaman ekosistem, nah bisa kita lihat yang pertama itu ada ekosistem hutan, yang kedua ada ekosistem air laut, yang ketiga ada ekosistem hama, yang kelima ada ekosistem gurun dan ekosistem air tawar. Jadi bermacam-macam contoh keanekaragaman ekosistem. Nah, itulah materi mengenai elemen dasar biodiversitas biologi. Kita lanjut ke materi yang kedua yakni tentang pengelompokan biodiversitas. Jadi, adapun cara pengelompokan biodiversitas ini agar mudah dipahami, terdapat 7 macam yang biasa disebut dengan klasifikasi. Nah, yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisi dan filum, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada bangsa atau ordo, yang kelima ada suku atau disebut dengan family, yang keenam ada marga atau genus, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Nah, langsung yang pertama yakni mengenai kingdom atau biasa disebut dengan kerajaan. Nah, jadi kingdom ini menjadi tingkatan klasifikasi taksonomi tertinggi. Nah, yang membagi makhluk hidup itu menjadi 6 golongan, yakni ada Arbacteria, Eubacteria, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Lanjut yang kedua yakni divisi dan filum atau keluarga besar. Jadi divisi itu pengelompokan untuk tumbuhan, sedangkan filum itu menjadi klasifikasi untuk hewan. Ya, lanjut yang ketiga ada kelas atau klasifikasi. Jadi pembagian kelas itu diatur berdasarkan ciri-ciri umum. Nah, seperti pada kelompok hewan yang terdiri dari semua jenis hewan, dibedakan hanya dari perbedaan sekunder dan dasar-dasar prinsip filumnya. Nah, yang keempat itu ada bangsa atau ordo. Jadi identifikasinya itu makhluk hidup dilakukan lebih spesifik lagi. Nah, di sini semua hewan itu dimasukkan berdasarkan prinsip kelasnya. Selanjutnya ada suku atau family. Nah, identifikasinya itu semakin khusus lagi. Nah, mencakup semua hewan atau tumbuhan yang gennya itu dianggap satu nenek moyang. Nah, selanjutnya ada marga atau genus. Nah, di sini itu hewan atau tumbuhan itu dikategorikan sesuai persamaan struktur dan alat reproduksinya. Nah, selanjutnya, terakhir ialah spesies atau jenis.
Nah, di sini itu terdapat segala individu yang memiliki sifat sama dari segi apapun, yang jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan fertil. Mengapa? Karena susunan kromosomnya sama. Nah, untuk lebih jelas, contohnya seperti itu tumbuhan terong dan tomat. Nah, mereka itu memiliki kesamaan terlihat dari namanya. Nah, yang mana terong yaitu dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Solanum melongena. Nah, sedangkan tomat itu dalam bahasa ilmiahnya yaitu Solanum lycopersicum. Nah, mereka sama-sama Solanum ya. Nah, uh, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya mengambil contoh pada tumbuhan padi atau pengelompokan dari tumbuhan padi. Nah, kingdom dari padi ini pelantai atau termasuk tumbuhan ya. Yang kedua ada divisinya, yakni Magnolia pita atau tumbuhan berbunga. Ada kelasnya yaitu monokotil karena dia merupakan biji berkeping satu. Nah, ada subkelasnya Comelidin, dan yang ordo yakni Poales, dan familinya Poaceae, maksudnya itu padi atau rumputan, dan gennya adalah Oryza, sedangkan spesies atau jenisnya yaitu Oryza sativa atau padi. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.